Halo peserta didik kelas 10, kembali lagi dengan Ibu Cita. Bagaimana kalian perasaannya setelah PTS 2 minggu? Masih semangat kan? Nah, kali ini kita akan masuk ke subbab trigonometri selanjutnya mengenai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Oke, langsung saja ya. Sudut dalam kuadran. Sumbu koordinat membagi bidang kartesius menjadi 4 bagian atau dinamakan kuadran. K ini sebagai sumbu X, kemudian yang tegak sebagai sumbu Y. Baik, sumbu koordinat ini membagi bidang kartesius menjadi 4 bagian, dan ini kita akan berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, yang pertama di sini ini dinamakan kuadran pertama. Kuadran pertama ini dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat atau alfanya berada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian di sebelahnya ini dinamakan kuadran 2. Dia akan mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat atau alfanya berada di 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian di bawah sini ada kuadran 3. Alfanya akan mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat, atau saya tulis di antara 180 derajat dan 270 derajat. Dan kuadran yang terakhir, kuadran 4, dia akan mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat, atau saya tulis di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini dia berputar dari 0 ke sini, bawah, dia berputar sebanyak 360 derajat. Artinya dia kembali ke tempat semula ya. Jadi 0 derajat dan 360 derajat saling berputar. Oke, selanjutnya kita akan menentukan trigonometri dengan berbagai kuadran. Di kuadran pertama, saya akan membuat sebuah garis miring. Kemudian saya tarik ke bawah. Ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku di sini. Kemudian di sini saya letakkan sebuah sudut alfa. Di samping sudut alfa, saya namakan X. Karena dia sejajar dengan sumbu X, maka saya namakan X. Kemudian di depan sudut alfa, karena dia sejajar dengan sumbu Y, saya tulis Y kecil. Nah, kemudian kita tentukan, ini sisi miringnya ya, R, saya tulis R. Kemudian kita tentukan sin alfa itu perbandingannya kemarin adalah depan dibagi miring ya. Maka saya tulis Y dibagi R. Kemudian untuk kosinus alfa itu adalah sisi samping dibagi miring. Maka X dibagi R. Kemudian tangen alfa itu adalah depan dibagi samping atau delta. Bisa kita lihat bahwa di kuadran 1 semua perbandingan trigonometrinya baik sin, cos, dan tangen itu bernilai positif. Maka di sini saya tulis all, artinya semua trigonometrinya bernilai positif. Oke, selanjutnya kita akan lari ke kuadran 2. Sama, saya akan membuat sebuah garis miring. Kemudian saya tarik ke bawah dan akan terbentuk segitiga siku-siku di sini, dan akan terbentuk atau saya letakkan di sini sebuah sudut alfa. Oke. Dan sisi samping sudut alfa ini karena sejajar sumbu X, maka saya tulis X. Namun di sini ada tanda negatif. Kenapa? Karena di sebelah sini kuadran 2, berarti dari 0 ke kiri itu nilai X-nya bernilai negatif, maka di sini saya tulis negatif X. Kemudian sisi di depan sumbu, karena sejajar dengan sumbu Y, saya tulis Y. Dan yang miring ini sisi Y. Sama seperti ini ya, kita tentukan sin konstannya. Untuk sin, alfa depan dibagi miring, Y dibagi R. Kemudian untuk kosinus alfa, jadi samping dibagi miring, ingat samping bernilai negatif, maka kita tulis negatif X dibagi N. Kemudian tangen depan dibagi samping atau min Y per X. Nah, bisa kita lihat di sini yang bernilai positif hanya sinus alfa.
sin saja yang bernilai positif. Oke, saya tulis sin bernilai positif. Kemudian di kuadran 3 sama, saya bentuk garis miring, kemudian saya membentuk sebuah sisi tegak ya. Kemudian di sini ada sudut alfa, saya letakkan sudut alfa di sini, sama seperti tadi. Di sini sisi miring, di sini sisi sampingnya tetap min x ya. Kemudian sisi depan sudut alfa ini adalah y, sejajar sudut y, status y, tapi karena dari 0 ke bawah maka dia akan bernilai negatif ya, negatif y. Kemudian ini tetap f ya. Kemudian perbandingan trigonometrinya untuk sin alfa, depan dibagi miring berarti ini ya, min y dibagi f. Kemudian cos alfa, samping dibagi miring berarti min x ya, dibagi f. Kemudian untuk tangan, oke, depan dibagi samping, maka di sini min y dibagi min x ya, karena ketemu dengan min maka di sini positif y per x. Maka di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangan alfa saja. Maka di sini saya tulis tangan alfa positif. Oke, selanjutnya di kuadran 4 saya buat garis miring lagi. Kemudian saya tarik ke atas. Kemudian di sini ada saya tulis sudut alfa. Samping di sini positif x ya, karena dia dari 0 ke kanan. Kemudian untuk sisi depan sudut min y ya, karena sejajar sumbu y saya tulis y, dan dia bernilai negatif karena dari 0 ke bawah ya, negatif. Kemudian ini sisi miring. Kemudian kita tentukan sin alfanya adalah depan dibagi miring, depannya negatif y, miringnya r, maka min y per f. Cos alfa, samping dibagi miring, sampingnya bernilai positif x dibagi r, jadi positif x dibagi r. Kemudian tangan, depan dibagi samping, karena depannya bernilai negatif, maka tangan alfa y dibagi x ya. Sehingga di kuadran 4 itu yang bernilai positif adalah cosinus alfa ya. Maka di sini cos alfa positif. Nah, itu adalah perbandingan trigonometri dalam kuadran. Untuk lebih singkatnya di sini, untuk lebih memudahkan teman-teman dalam menghafal di bagian mana saja atau perbandingan trigonometri yang mana yang bernilai positif, maka saya beri singkatan potensial. Tapi ini kita bergeraknya dari 360 ke 0 derajat. Co artinya cosinus di kuadran 4 bernilai positif, tang itu di kuadran 3 tangan bernilai positif, kemudian C itu adalah di kuadran 2 sin bernilai positif, dan all itu di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Jadi saya tingkat potensial supaya lebih memudahkan dalam menghafal. Namun diingat, ini kita mutarnya dari bawah dulu baru atas. Oke? Oke, masih dalam sudut dalam kuadran. Sumbu x, kemudian sumbu y, membagi menjadi 4 bagian atau kuadran. Ini berlawanan arah jarum jam. Kemudian ini dinamakan kuadran 1 dan alfanya berada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian di sini bernilai positif semua ya untuk perbandingan trigonometrinya. Dan ini untuk sinus sudut istimewa atau perbandingan trigonometri sudut istimewa, sama seperti pertemuan 2 minggu yang lalu yang telah saya jelaskan ya untuk hasilnya. Kemudian untuk yang kuadran 2, untuk alfanya di antara 90 derajat dan 180 derajat, maka perbandingan trigonometrinya ya, karena dia berada di antara 90 sampai 180 derajat, maka untuk sin dalam kurung 180 min A, oke, di sini misalkan saja di sini
alfa ya. Maka hasilnya adalah sin A, kemudian cos 180 dikurangi A sama saja dengan min cos A. Untuk tangan dalam kurung 180 kurangi A sama dengan min tangan A. Oke, kita tahu bahwa di sini yang bernilai positif adalah sin ya. Nah, kemudian di kuadran 3, di sini alfanya di antara 180 derajat dan 270 derajat, maka perbandingan trigonometrinya untuk sin dalam kurung 180A akan sama dengan min sin A, kemudian cos dalam kurung 180 ditambah A derajat sama dengan min cos A derajat, kemudian tangan dalam kurung 180 plus A derajat sama dengan tangan A derajat. Oke, di kuadran 3 yang bernilai positif hanya yang tangan ya, maka yang sin dan cos bernilai negatif. Kemudian di kuadran yang terakhir yaitu kuadran 4, alfanya di antara 270 dan 360 derajat, maka perbandingan trigonometrinya adalah untuk sin dalam kurung 360 dikurangi A derajat sama dengan min sin A derajat, dan kosinus 360 dikurangi A derajat sama saja dengan kosinus A derajat, dan untuk tangan 360 dikurangi A derajat sama saja dengan min tangan A derajat. Mungkin kalian akan bingung dengan rumus ini. Supaya tidak bingung, kalian akan saya beri contoh untuk kuadran 1 perbandingan trigonometri sudut istimewanya sama seperti yang telah saya ajarkan 2 minggu yang lalu. Nah, kita ambil contoh. Tentukan sin 210. Nah, ini berarti di kuadran 3 ya. Karena sinusnya 210 itu di antara 180 derajat dan 270 derajat. Berarti kita gunakan rumus perbandingan trigonometri sudut istimewa pada kuadran 3 ya. Untuk sin, nah di sini jawab sin 210 derajat sama dengan, nah kita bentuk seperti 180 ditambah A. Maka di sini 180 dijumlahkan dengan berapa derajat supaya hasilnya 210 derajat. Atau tinggal 210 dikurangi 180 derajat. Maka di sini A-nya bernilai 30 derajat. Maka sin 210 derajat akan sama dengan min sin 30 derajat ya. Atau dia akan sama dengan sin 30 derajat. Namun karena di kuadran 3 sin bernilai negatif, maka di sini kita beri negatif sin 30 derajat. Dan kita ingat di tabel berikutnya bahwa sin 30 derajat itu adalah setengah. Maka ini hasilnya adalah min setengah. Maka untuk sin 210 hasilnya akan sama dengan min sin 30 derajat sama dengan min setengah. Baik, selanjutnya kita akan menentukan kosinus 330 derajat. Oke, bisa kita lihat bahwa 330 derajat berada di kuadran 4 karena dia di antara 270 dan 360 derajat. Oke, jawab. Nah, karena di sini cos, maka kita pakai kosinus dalam kurung 360 min A derajat sama dengan cos A derajat. Oke. Nah, di sini 330 itu adalah 360 dikurangi 30 derajat. Maka di sini hasilnya adalah cos 30 derajat. Maka cos 330 derajat itu akan sama dengan cos 30 derajat tapi di kuadran 4. Dan bisa kita lihat bahwa di kuadran 4 yang bernilai positif adalah kosinus. Maka di sini kosinusnya positif. Sedangkan untuk kosinus 30 derajat sendiri adalah setengah akar 3. Maka kosinus 330 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah, mudah kan ya? Nah, jadi kita tinggal melihat kalau di kuadran 2 ini 180 dikurangi berapa, maka hasilnya yang berapa itu tadi akan menjadi jawabannya. Kemudian untuk di kuadran 3, misal 180 dijumlahkan dengan berapa, nah sehingga hasilnya berapa tadi adalah hasil dari jawaban yang kita cari. Nah, kemudian kita lihat di kuadran 3 itu yang bernilai negatif, yang bernilai positif itu yang mana. Begitu juga dengan kuadran 4 ya. Nah,
Kalau kita rangkum dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka akan menjadi tabel seperti berikut ini ya. Dan tabel ini banyak sekali kalian jumpai di internet ya. Nah, seperti ini ya. Dari 0 sampai 90 derajat itu sudah kita pelajari 2 minggu lalu. Lalu di kuadran 2, 3, dan 4 kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan bisa kita lihat ya di sini. Di sini 120. Untuk 120 ini akan sama dengan 60 derajat ya. Berarti dia di kuadran 2 dari 120 bisa ke 180, itu berarti dijumlahkan dengan 60 ya. Maka 120 di sini akan sama dengan 60 ya, tapi di kuadran 2. Maka 120 di sini bisa sama dengan ini ya, 60 derajat. Nah, hanya kita lihat di kuadran 2 itu yang menilai positif itu siapa. Kemudian kalau di kuadran 3, saya ambil contoh 225. Ya, karena di kuadran 3 itu rumusnya adalah 180 dijumlahkan dengan berapa? Ya, nah, berapanya itu adalah 225 dikurangi 180. Maka 225 di sini akan sama dengan 45 di kuadran pertama ya. Tapi dia di kuadran 3, dan kita ingat lagi di kuadran 3 yang menilai positif itu yang mana? Ya, di kuadran 4 juga sama. Saya ambil contoh 300 derajat ini ya, karena rumusnya 360 derajat dikurangi berapa, nah maka di sini dia akan sama dengan 60 derajat ya. Ini kuadran 1. Nah, sama kan hasilnya, hanya di sini ada negatif positifnya ya, karena dia di kuadran 4. Nah, jadi kalian tidak perlu menghafalkan dari 0 sampai 360 derajat, hanya cukup menghafalkan dari 0 sampai 90 derajat saja. Kemudian kita lihat rumusnya, kemudian kita lihat sudut yang kita tentukan itu berada di kuadran berapa, gitu ya. Oke, nah di sini saya akan berikan contoh soal. Tentukan nilai sinus 300 derajat dijumlahkan dengan kosinus 210 derajat, kemudian dibagi tangan 240 derajat. Oke, bisa kita lihat di tabel, sin 300 derajat itu adalah min setengah akar 3. Kemudian cos 210 itu sama dengan min setengah akar 3 juga. Kemudian tangan 240 ya, 240 di kuadran 3 itu bernilai akar 3. Nah, mudah ya kalau kita bisa melihat tabel ya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini bahwa min setengah akar 3 dijumlahkan dengan min setengah akar 3 itu hasilnya adalah min 1 akar 3 ya. Di sini tidak saya tulis angka satunya. Ya, jadi min akar 3 dibagi akar 3. Kemudian bisa kita lihat akar 3 dan akar 3 ini bisa kita coret sehingga hasilnya nilainya menjadi min 1. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih kalian sudah mau menonton video saya. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan silahkan email ke email saya, yaitu cita@sma-jogja.sch.id. Oke. Sampai ketemu perjumpaan selanjutnya. Terima kasih.